Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan kaidah dalam ibadah. Iqraran bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wal amalu bil jawarih. Ungkapkan dengan lisan, pahami dan yakini dengan hati, amalkan dengan perangkat tubuh kita. Itu kaidah dalam ibadah. Iqraran bil lisan, ungkapkan dengan lisan. Kalau ada bacaan, bacakan, prakteknya, bacakan dengan lisan. Tapi tidak cukup sekedar di lisan, karena bacaan ini mesti meresap ke hati. Tasdiqun bil qalbi, benarkan dengan hati, pahami isinya. Ketika Anda pahami maknanya, maka akan mengalir makna itu dalam sekujur tubuh Anda. Meresaplah kemudian nilai-nilai bacaan itu dalam diri kita. Itu yang disebutkan kekhusyuan. Setelah seseorang khusyuk, wal amalu bil jawari, maka dia akan mengamalkan bacaan-bacaan itu dalam kehidupan dia. Contoh, antum kenal Abu Bakar As-Siddiq? Fokus sini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di antara keistimewaannya khusyuk dalam bacaannya. Begitu beliau bacakan dalam solat, baru dibuka takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru membuka dengan kalimat Allahu Akbar. Iqraran bil lisan, diungkapkan dengan lisan. Tiba-tiba gemetar hatinya. Badannya gemetar, Pak. Gemetar, Bu. Tasdiqun bil qalbi, memahami betul kalimat Allahu Akbar. Setelah salat ditanya, kenapa Anda begitu? Dalam salat sudah bergetar, khawatir, bahkan menangis. Kata beliau, saya mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, Allah yang paling agung, Allah yang paling hebat. Saya takut ketika mengucapkan kalimat itu, pernah saya melakukan perbuatan merasa hebat dalam hidup ini, merasa agung, merasa yang paling khusyuk salatnya, merasa yang paling benar amalannya, merasa yang paling hebat sampai dijamin di lisan Nabi masuk surga tanpa hisab. Anda bisa bayangkan, mengucapkan kalimat pembuka dalam solat saja, ketika benar dipahami isinya, itu meresap dalam jiwa, dibaca dalam keseharian. Selevel Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, mertua Nabi, menemani Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sehidup bersama Nabi, sekubur bersama Nabi, di surga bersama Nabi, masuk surga tanpa hisab. Baru membaca Allahu Akbar, saking pahamnya, bergetar jiwanya, kesehariannya tidak pernah sombong dalam amalan perbuatannya. Jadi pengusaha tidak sombong, jadi sahabat tidak sombong, jadi ayah tidak sombong, jadi sahabat teman tidak sombong, maaf jadi mertua tidak sombong, jadi apapun tidak sombong. Abu Bakar As-Siddiq. Antum, siapa antum di hadapan Abu Bakar As-Siddiq? Sahabat Nabi? Bukan. Mertua Nabi? Bukan. Sehidup tidak dengan Nabi, sekubur tidak dikubur dengan Nabi juga, bukan di samping Nabi. Surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan. Mohon maaf, jangankan masuk surga tanpa hisab, surganya aja belum jelas bagi kita sampai hari ini. Pertanyaannya, siapa antum? Sudah salam, masih sombong juga. Ini baru takbir, takut berbuat takabur, takut merasa hebat pada diri orang lain, merasa benar sendiri dalam kehidupan. Ini selevel Abu Bakar, sudah baru takbir, bisa merasakan itu. Antum salam tiap hari, 5 waktu, 17 rakaat, kenapa masih muncul kalimat-kalimat itu? Barangkali bacaan kita tidak seperti Nabi mengajarkannya. Anda cuma membaca, saya hanya membaca, kita hanya membaca. Tapi bagian kedua dari level bacaan itu, tasdiqun bil qalbi, belum meresap bacaan.